Kalau boleh cerita sedikit nih ya, karena saya kan juga baru sebulan bergabung nih. Ini juga yang pertama saya agak kaget. Jadi pertama kali datang ke Cikokol tuh, wah. Halo Elektrizen, kembali lagi di podcast On Call, On the Air with Cikokol. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang cantik luar dan dalam, yaitu Ibu Lasma dan Mbak Fadia. Nah, hari ini podcastnya spesial sekali karena kita memperingati Hari Ibu, yaitu tanggal 22 Desember tahun 2020. Nah, terima kasih sebelumnya Ibu Lasma dan Mbak Fadia sudah datang di podcast hari ini. Sama-sama Mbak Cika. Jadi mari kita kenalan lebih jauh ya sama Bu Lasma dan Mbak Fadia. Iya, kalau Bu Lasma ini manajer bagian di UP3 Cikokol sebagai manajer bagian KSA ya Bu ya? Iya betul Mbak Cika. Kalau misalkan Mbak Fadia ini bagian perencanaan di UP3 Cikokol. Betul Nah, sekali. Selanjutnya mungkin kita tanya kabar dulu ya, karena kan kita baru mulai nih. Jadi apa kabar nih Bu Lasma dan Mbak Fadia? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Keluarga sehat juga? Alhamdulillah. Karena kan semua. kondisi pandemi kayak gini ya, jadi harus kita tingkatkan kesehatannya dan kebersihannya juga ya. Oke, kalau untuk kesibukan nih, kira-kira selain bekerja ada kesibukan apa sih di luar kantor? Kalau kesibukan di luar kantor ya, yang pertama ngurus anak, yang pokoknya main lah sama anak, ngurus rumah, nata-nata rumah gitu kan. Terus ada hobi baru lagi sih, sekarang lagi suka nanam-nanam hidroponik gitu. Wow. Selebihnya ya udah sama anak aja. Oke. Kalau Ibu Lasma? Sama-sama sih dengan Mbak Fadia, selain ngurus desain pekerjaan, ngurus anak, terus ngurus rumah juga, terus ada beberapa kegiatan di luar kantor sih. Sebenarnya bisnis-bisnis kecil juga udah mulai starting juga sih, lagi pengen kesana sih arahnya. Berarti luar biasa ya, jadi pekerjaannya double or triple job desk ya, selain jadi seorang ibu, tapi juga jadi seorang yang bekerja atau wanita berkarir ya. Nah, berarti apa sih, karena ini Hari Ibu ya, jadi kayaknya pertanyaan pertama itu adalah apa sih sebenarnya arti ibu dari Bu Lasma dan Mbak Fadia? Seorang arti ibu menurut Mbak Fadia dan Bu Lasma. Mungkin bisa Mbak Fadia dulu? Oh, saya dulu ya? Iya. Arti ibu menurut saya, ibu itu adalah pahlawan. Pahlawan segalanya. Jadi berjasa banget untuk Mbak Fadia ya? Sangat sekali. Saya nggak akan lahir ke dunia ini tanpa ibu. Bagaimana dengan Bu Lasma? Kalau menurut saya sih ibu itu apa ya, sosok yang memang menjadi tiang dalam sebuah kehidupan di dalam rumah tangga menurut saya. Jadi karena dia tiang, dia juga penyokong ya. Jadi menurut saya ibu tuh ya memang segala-galanya. Memang kalau ibaratnya kalau rumah nggak ada ibu tuh kayak kurang bernyawa gitu loh, kurang hidup. Nah, ibu tuh ada yang membangun atau yang memopang rumah tersebut sehingga jadi lebih terlihat lebih berbentuk, lebih berisi gitu. Dan ya memang ibu adalah segala-galanya di dalam sebuah rumah tangga atau di dalam rumah gitu menurut saya. Betul sekali Bu. Kan sekarang sudah berkeluarga ya ibu-ibu ini ya. Nah, udah punya anak juga. Berarti juga sebagai seorang anak juga, sebagai seorang ibu juga. Nah, mungkin apa panutan dari seorang ibu yang akhirnya diturunkan untuk anak-anaknya sekarang? Oke, kalau saya sih yang kan kalau biasanya kita mendidik anak itu tuh bagaimana dengan panutan kita ngeliat ibu ya. Kalau ibu saya itu tipikal orang yang memang mengajarkan anaknya untuk bersikap berani, yang pasti bersikap berani, terus dia apa adanya. Terus yang pasti ibu saya itu selalu mendidik saya kalau memang kamu ada sesuatu hal yang memang menurut kamu itu benar dan kamu perjuangkan, ya kamu harus perjuangkan, kamu harus speak up. Jadi saya mau mengajarkan anak saya juga menjadi anak yang berani dan menjadi orang yang memiliki integritas yang baik dalam kehidupannya. Itu sih sebenarnya moral-moral yang ditanamkan ibu saya itu akan saya aplikasikan ke anak saya, sehingga
sebenarnya modal utama untuk membesarkan anak itu kan bukan ya finansial ataupun fisik itu perlu Mbak, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menanamkan akhlak yang baik ke anak kita nantinya sehingga itu menjadi modal dia untuk jalan kehidupannya ke depannya. Betul, setuju sekali. Memang itu peran ibu tuh sangat luar biasa di kehidupan kita ya. Untuk Mbak Fadia bagaimana Mbak? Kurang lebihnya seperti Bu Lasma ya. Pokoknya intinya kan semua ibu pengen anaknya itu menjadi yang lebih baik. Nah kalau saya mungkin saya akan menambahkan aja, saya lebih ajarin anak saya untuk mandiri. Karena dari kecil itu ibu saya sudah mendidik saya itu untuk mandiri. Mulai dari saya SD saya udah diajarin untuk nyuci, setrika baju sendiri kayak gitu. Nah, emang karena dulu kami nggak ada yang bantu-bantu kan di rumah, jadi saya bantuin ibu seperti itu. Kalau sekarang saya juga ingin mendidik anak saya itu lebih mandiri juga. Oke, berarti dari kecil mungkin gitu. Iya, berarti dari jawaban Bu Lasma dan Mbak Fadia sebenarnya mendidiknya bagaimana cara untuk menjadi orang yang lebih berani, lalu mandiri. Nah, jadi mungkin tergambarkan ya sekarang ada wanita-wanita ini yang akhirnya memilih untuk bekerja. Nah, apa sih sebenarnya suka dukanya Mbak Lasma dan Mbak Fadia nih kan udah memutuskan untuk bekerja nih di PLN yang memang notabene perusahaan listrik negara yang biasanya cowok-cowok nih, sedangkan kita kan cewek-cewek nih. Nah, kira-kira suka dukanya apa nih selama ini dilalui selama berapa tahun sudah bergabung dengan PLN? Sukanya banyak, dukanya lebih banyak sukanya sih daripada dukanya sih, alhamdulillah. Kalau sukanya itu ya kita kan bergaul dengan mayoritas kan pegawainya kan laki-laki. Betul kan. sekali. Ya kita tuh harus bisa bergaul dengan mereka juga kan. Nah, asik sih mereka itu nggak melihat cewek apa cowok yang membedakan gitu, enggak. Terus mereka juga mengajari kalau saya kan secara teknik ya. Saya banyak belajar dari bapak-bapak yang ada di sini juga, yang ada di PLN. Untuk dukanya sih, mungkin kalau pas kita di lapangan nih ya, kita di lapangan lagi survei ke lapangan gitu kan, ketemu dengan teknisi pabrik-pabrik gitu, mungkin untuk masuk bergabung ke situ tuh agak gimana gitu. Tapi alhamdulillah kan selalu ada pendampingnya dari PLN juga yang rekan-rekan kerja saya gitu juga yang membantu. Itu sih. Untuk Bu Lasma? Saya udah 10 tahun deh kayaknya, 10 tahun di PLN, 11 deh kayaknya. Suka dukanya sebenarnya ya kalau dibawa duka ya enggak juga ya Mbak. Pokoknya saya enjoy aja sih kerjaan, cuman ya memang benar karena perusahaan kita ini banyakan laki-laki, sebenarnya sih enjoy aja sih kerjasama dengan lebih banyak laki. Tapi memang kalau di tempat saya kan non teknik ya, jadi non teknik lebih banyak ke ibu-ibunya juga sih sebenarnya. Jadi ya nggak ada yang terlalu gimana lah ya. Soalnya lingkungan kerja di PLN ini menurut saya sangat suportif banget ya dengan untuk di rumah. Intinya sih kalau menurut saya sih ketika kerja di kantor kita enjoy, pasti juga bawaannya ke rumah juga enjoy. Betul sih sekali. gitu. Jadi dibawa enjoy aja Mbak, nggak ada yang gimana gitu. Betul sekali. Kalau boleh cerita sedikit nih ya, karena saya kan juga baru sebulan bergabung nih. Ini juga yang pertama saya agak kaget. Jadi pertama kali datang ke Cikokol tuh, wah laki-laki semua ya. Wah pas saya cari tahu ternyata benar populasi di sini lebih banyak yang laki-laki dibanding perempuan. Sedangkan sebelumnya di tempat saya sebelumnya itu masih 50-50. Sedangkan kalau di Cikokol nih, wah kok saya dari ujung ke ujung nih ngelihatnya laki-laki semua gitu. Jadi saya agak shock juga pertama kali datang ke Cikokol. Tapi ya memang lebih enak sih sebenarnya kalau tetap walaupun laki-laki tapi tetap bisa enak koordinasinya gitu. Karena cowok-cowok juga di sini misalnya di PLN juga sangat respect dengan perempuan juga sih. Jadi ya menurut saya kerjasamanya yang baik gitu. Jadi lingkungannya saya udah beberapa pindah unit pun juga ketika kerjasama dengan laki-laki pun juga kita nggak dilakukan berbeda atau bagaimana ya, saling menghormati satu sama lain aja sih. Berarti selama ini nggak ada masalah gender ya berarti ya di lingkungan kantor ya. Berarti nyaman sekali ya untuk kerja di PLN ini ya, walaupun notabene laki-laki gitu.
Kalau untuk peluang karir nih sebagai wanita kan pasti kan banyak hambatannya juga nih sebagai wanita. Nah, peluang karir di PLN itu untuk wanita seperti apa? Apakah ada perbedaan atau sama saja? Nggak ada ya sebenarnya. Saya juga memulai karir juga sama dari pelaksana dulu, terus jadi SVP, sekarang manajer bagian. Sebenarnya semuanya kesempatannya sama gitu loh, maksudnya tinggal timingnya itu tepat atau enggak sih ketika ada assessment ataupun ya ketika kita ngikutin kesempatan itu pas timingnya ada, emang ada pas juga posisi yang pas, ya semua dikasih kesempatan yang sama tergantung grade-nya kita juga ya dan kompetensi yang kita punya gitu. Kalau yang di non teknik ya emang kalau menurut saya di non teknik emang lebih banyak perempuan sih Mbak menurut saya. Nanti kalau di teknik kan lebih banyak laki-laki semua ya kayaknya ya. Gitu. Cuman menurut saya sih sama ya, soalnya sekarang jadi manajer teknik itu pun juga ada cewek juga ada. Juga ya. Manajer ULP yang kayak di Banten nih, manajer ULP itu juga cewek juga ada. Gitu. Udah ada dua sekarang di Banten ada 2 yang cewek. Jadi udah nggak ada bedanya ya wanita dan laki-laki dalam peluang karir ya. Yang membedakan itu kemauan, mau nggak gitu. Itu sih. Nah, berarti kalau sudah memutuskan untuk berkarir, berarti bagaimana nih kira-kira managing waktunya gitu, manage waktunya antara di rumah dan di pekerjaan, karena kan tuh sulit sekali ya untuk membagi tugas seperti itu. Nah, bagaimana, mungkin ada tips and tricksnya dari Bu Lasma dan Mbak Fadia nih? Harus seimbang ya, antara rumah sama pekerjaan tuh kalau bisa tuh harus seimbang. Kalau dari rumah ya sebelum kita berangkat kerja itu yang di rumah udah harus beres dulu. Jadi untuk triknya gimana ya, bangunnya harus lebih pagi. Malam itu harus dipersiapkan, pagi umpamanya kayak mulai masak, terus mulai alhamdulillah saya kan ada dibantu sama mbaknya. Nanti mbaknya yang bersih-bersih, yang nyuci baju kayak gitu. Jadi emang harus bener-bener waktunya itu kan kerasa cepet banget kok. Kita bangun jam 3, jam 4 itu tiba-tiba udah matahari udah terbit, udah siang aja kan, udah mulai jam masuk kantor. Jadi emang bener-bener harus dibagi banget waktunya. Tapi selama ini nggak ada masalah ya untuk membagi waktu ini? Alhamdulillah sih kalau sekarang sih udah nggak ada ya. Kalau dulu pertama juga kaget ya. Saya kan awalnya kan kayak single, tahu kan, single terus seenak kita sendiri kan kalau single. Betul. Itu kayak mau bangun jam 5 juga nggak masalah, mau bangun jam 6 ya, tapi kan sholatnya telat ya kalau jam 6 ya. Nah, jadi ya mau bangun tidur habis sholat terus mainan HP gitu nggak ada masalah. Kalau sekarang bangun tidur sholat mainan HP masalah. Kita ke kantor suami nggak makan ya. Iya, suami nggak makan semua, ke kantor telat, bakal gedubiakan gitu loh. Pokoknya kalau intinya kalau saya itu begitu saya keluar rumah itu harus beres untuk makan anak, suami, mbaknya tuh udah tersiap semua gitu. Luar biasa berarti perjuangannya ya, dari pagi-pagi buta yang bangun tidur sampai harus tidur lagi ya. Iya. Kalau Bu Lasma bagaimana Ibu? Ya hampir sama sih dari ibu yang lainnya, apalagi kalau ibu-ibu baru memang pasti tantangannya tuh luar biasa. Tapi saya bilang tadi kita tuh bersyukur memang terlahir seorang wanita itu memang diciptakan Tuhan agak memang istimewa. Istimewanya memang kita emang terlahir untuk multitasking. Jadi memang kalau ditanya gimana sih sibuknya, ya dua-duanya memang harus balance. Apakah balance 100% juga enggak. Pasti ada yang harus saling mengisi. Kalau saya sih intinya adalah bagaimana kalau saya harus memanage lingkungan keluarga, maksudnya inner circle saya support untuk di pekerjaan. Ketika di inner circle saya sudah keluar di dalam rumah, ya tentunya ya saya yang ikut memanage ya, mengatur semuanya. Itu kita kerja tuh nyaman. Kalau udah di rumah udah beres gitu, apalagi ada yang saya memang juga sama kayak Mbak Fadia, pasti kita nggak gaul-gaul, ada yang asisten membantu. Jadi ketika ada asisten, sudah keluarga suami juga mendukung, itu tuh akan tercipta sendiri tuh kebalansan dalam bekerja dan dalam di rumah. Gitu. Jadi kita udah terbiasa tuh sambil kerja tiba-tiba ditelepon anak atau gimana gitu. Itu udah multitasking, Mbak. Sambil apa, WFH, sambil ngasih susu anak, itu udah biasa. Kalau bisa kan perempuannya tangan kanan ngapain lagi, biasa. Jadi memang kita tuh sudah terlahir begitu. Jadi buat ibu-ibu muda yang di luar sana tuh jangan meragukan diri sendiri gitu.
sebenarnya Anda bisa melakukan lebih karena memang Anda diciptakan multitasking, Mbak. Gitu, benar kan? Betul, setuju sekali. Itu yang bikin kita jadi istimewa menurut saya sih. Benar nggak Mbak istimewa kan? Iya. Ini udah Bisa sambil apa Bisa. gitu. Pumping sambil ngerjain kerjaan Oke, kantor luar juga biasa. bisa. luar biasa. Bukan lagi. Ini sepertinya udah mau kesimpulan ini yang Iya. disebutkan sama Ibu Lasma. Kayaknya cocok nih untuk bikin closing statement sebelum kita mengakhiri podcast On Call kali ini. Mungkin Bu Lasma dan Mbak Fadia ada yang mau closing statement? Mungkin dengan pantun atau quotes atau apapun? Lebih ke pesan aja sih. Boleh, silahkan disampaikan untuk ibu-ibu di sana mungkin yang nanti nonton podcast kali ini. Mungkin ini untuk ibu-ibu yang baru juga ya, bisa jadi apa kayak inspirasi atau apalah itu. Jadi semua ibu itu hebat, semua ibu itu punya perjuangan masing-masing, dan kalau bisa tuh orang-orang netizen ya, tolonglah ibu-ibu muda itu disupport supaya mentalnya nggak down gitu. Betul. Ya, pokoknya intinya tuh semua ibu tuh mau tujuannya tuh sama untuk kebaikan untuk anaknya. Menurut saya sih itu. Terima kasih Mbak Fadia untuk closing statement-nya. Untuk Bu Lasma mungkin ada closing statement? Apa ya? Ya pasti karena ini dalam hari ibu ya, selamat hari ibu buat ibu-ibu yang di luar sana ataupun yang calon ibu yang akan menjadi ibu. Jadi kalau saya sih sebenarnya gini, kalau peran ibu tuh maupun di kantor ataupun di rumah itu sebenarnya kan hanya ya di kantor tuh kan hanya pekerjaan ya. Peran yang utama kita kan memang kan di rumah ya. Ya kalau menurut saya sih untuk perempuan-perempuan, untuk ibu-ibu yang di luar sana, jangan meragukan kemampuan diri masing-masing, karena menurut saya setiap orang tuh punya potensi yang memang perlu digali. Jangan sampai mau apapun itu, mau ibu bekerja ataupun ibu tidak bekerja, itu sebenarnya semua wanita, semua calon ibu tuh punya potensi yang bisa kamu gali gitu. Jadi ketika untuk menjadi ibu ya memang kita ngurusin keluarga, tapi jangan lupa kita pun juga punya sesuatu yang mungkin keinginan kita pribadi ataupun sesuatu yang harus kita lakukan bisa menjadi sesuatu hal yang positif, bukan buat diri kita sendiri tapi buat orang lain gitu. Jadi kita mau empower wanita lain supaya bisa menjadi apa ya, kekuatan wanita itu kita empower orang lain itu akan menjadi luar biasa menurut saya. Itu sih closing statementnya. Iya, terima kasih ya. Nggak apa-apa. Iya, terima kasih Bu Lasma untuk closing statementnya. Baik, saya ambil coba kesimpulan ya. Berarti dari diskusi hari ini dengan Bu Lasma dan Mbak Fadia, mungkin bisa kita tarik kesimpulan bahwa wanita itu kuatnya luar biasa, perjuangannya luar biasa, memiliki juga perjuangan yang beda-beda walaupun dia bekerja atau tidak bekerja, dan yang pastinya itu multitasking tadi kalau kata Bu Lasma, dan yang pasti harus berani mengutarakan pendapat. Jadi jangan karena kita wanita kita akhirnya tidak berani untuk mengungkapkan gitu. Mungkin terima kasih banyak Bu Lasma dan Mbak Fadia atas waktunya mau datang sebagai bintang tamu hari ini di podcast On Call dan berbagi infonya nih. Dari tadi sharingnya luar biasa, walaupun padat, singkat, padat dan jelas tapi ya gitu. Nah, sukses dan sehat selalu. Amin. Dan kita ucapkan bareng-bareng untuk selamat hari ibu mungkin ya. Selamat hari ibu. Terima kasih sudah hadir Bu Lasma dan Mbak Fadia. Buat rekan-rekan sekalian, selanjutnya jangan lupa nonton terus On Call on the air with Cikokol. Hanya di YouTube PLN UP3 Cikokol. Dah.